Hadirin yang dimuliakan Allah, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu meyakini sholat tidak wajib. Kenapa? Karena orang yang meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ini sepakat para ulama, baik Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena sekedar malas saja. Gak mau sholat karena malas, gak mau sholat karena ngantuk, gak mau sholat karena sibuk kerja dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang sholat, tidak mau sholat karena malas saja, maka ini ulama masih beda pendapat. Menurut Imam Ahmad bin Hambal kafir, tapi menurut Imam Syafi'i tidak kafir. Di dalam Syarah Al-Kabair, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ulamanya Salafi. Salafi ini nama modernnya, nama dulunya itu Wahabi. Ya, ulama Salafi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di atasnya ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di atasnya ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di atasnya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Di atasnya ada Syekh Ibnu Taimiyah. Di atasnya yaitu Syekh atau Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sebenarnya Salafi ini kalau kita runtutkan ujung-ujungnya itu sampai madhab Imam Ahmad, madhabnya Hanbali, ya. Nah, di dalam madhab Imam Ahmad, waqala Ahmad, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Al-Kabair. Al-Kabair ini sebuah kitab yang menjelaskan tentang 76 dosa besar. Ini karangan Al-Imam Az-Zahabi. Ini 76 dosa besar. Berarti dosa besar banyak juga ya. Banyak. Ada 76. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dosa besar itu ada 476. Waduh. Ini sampai-sampai ngarang kitab Al-Kabair Fiktirofil Az-Zawajir Fiktirofil Kabair. Ini sampai-sampai ngarang kitab seperti itu, isinya membahas tentang dosa besar. Berapa jumlahnya? Kata beliau ada 476 dosa besar. Oh, ini banyak sekali ya. Ini barangkali salah satunya ada yang setiap hari kita kerjakan tanpa tahu, tanpa terasa. Masya Allah. Makanya kalau ada waktu pengen kita ngaji tentang kitab Al-Kabair. Ya, cuman di sebagian tempat sudah saya kaji nih ya. Salah satunya di Majlis Al-Mubarakah di tempat di Lesahan Kartini setiap hari Minggu pagi ya. Hari Minggu pagi habis subuh. Nah, di sana itu nanti ada pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sobari. Zikir beliau, kemudian ngaji kitabnya beliau. Nanti setelah beliau ada yang ceramah dua. Kalau nggak saya Dede ganti-gantian setiap minggunya. Kadang ada Habib juga, Habib Abu Bakar Al-Kaf, ya, ngisi juga. Nah, saya di sana tausiah sedikit, kurang lebih ya 15-20 menit. Itu membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya. Nah, ada satu kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Disyarahkan salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, di dalam Al-Kabair itu ketika membahas Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat apa? Tarkus sholah, yaitu meninggalkan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin As-Salafi ini beliau mengatakan qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan man tarakas shalah, siapa orang yang meninggalkan sholat kana kafiron, maka dia kafir, kharijan anil millah, keluar dari Islam, sudah dikatakan murtad. Ini madhab Imam Ahmad ini keras ya. Pokoknya ninggalin sholat, mau males, mau karena ngantuk, karena lain sebagainya, pokoknya kafir dah. Sesuai dengan hadis Nabi, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kaum muslimin dan orang Islam adalah, perbedaan kaum muslimin dan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa orang meninggal sholat maka telah kafir, murtad. Nah, ini madhab Imam Ahmad.
Tapi mazhab Syafi'i agak sedikit lembut tentang orang yang meninggalkan sholat. Apa kata Imam Syafi'i? Man tarokas sholat, orang yang meninggalkan sholat, kana fasikon, tidak sampai kafir, tapi hanya sekedar fasik. Illa, tapi ada kecualinya. Man tarokaha jahidan an fardiyatiha, orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, ini kafir sekalipun kata Imam Syafi'i. Makanya orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, ini ijma ulama semuanya kafir, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, mereka semua mengatakan orang yang tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, maka dia kafir. Emang ada Pak Ustadz yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan sholat tidak wajib? Apakah ada? Ada. Jangankan di tempat lain, di kita pun ada. Yang saya tahu baru 2 golongan. Satu di Kamurang, satu di Pasir Konci. Cuman yang Pasir Konci itu pindah. Ya, mereka itu mengatakan apa? Mereka mengatakan sholat itu cuman cangkang. Yang penting nih katanya. Apa ini? Baju koko. Yang penting ini. Ini katanya hati katanya. Orang sudah makrifat, sudah wusul kepada Allah, maka tidak usah ibadah lagi, tidak usah sholat lagi. Kenapa? Karena dia sudah usul katanya, udah sampai sama Allah. Emang Allah di mana? Dia segini sampai. Ya, ini orang konyol sekali pernyataannya. Mengatakan sholat cuman cangkang, ibadah cuman cangkang. Kalau sudah makrifat, sudah usul pada Allah, maka tidak wajib lagi sholat. Kira-kira ini sesat gak? Wah, ini sesat dan menyesatkan. Apakah ini ahli tasawuf? Bukan. Walaupun pengajian mereka banyak mengatakan atau mengatasnamakan tasawuf. Katanya ngaji tasawuf tapi mengajarkan tidak sholat. Ngaji tasawuf mengajarkan sudah marifat, sudah wusul, tidak wajib lagi ibadah. Nah, ini sesat. Ini bukan tasawuf, tapi tak sanggup. Tak sanggup. Bilang aja tak sanggup sholat gitu kan. Makanya nggak sholat. Ini diplesetin, tak sanggup jadi tak sahub. Ini yang melesetin siapa sih? Tak sahub, tak sanggup, masya Allah. Ini kalau kita lihat runtutannya, sesungguhnya orang yang mengatakan seperti ini bukan ahli tasawuf, tapi ini aliran Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Jadi dulu di abad kedua Hijriyah, tahun 1700-an Hijriyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah aliran namanya aliran Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Ini didirikan oleh Maimun bin Daisan Al-Qaddah. Maimun bin Daisan Al-Qaddah ini merupakan mantan budak dari Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq ini cicit daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ja'far Shadiqnya lurus. Imam Ja'far Shadiqnya ahlus sunnah wal jamaah, tapi ajarannya itu diselewengkan oleh mantan budaknya. Siapa? Maimun bin Daisan Al-Qaddah. Kemudian dia mendirikan sebuah aliran yang dinamakan Syiah Ismailiyah, Syiah Batiniyah. Salah satu prinsip ajarannya adalah bahwa yang namanya ajaran agama, yang namanya syariat itu hanya cangkang saja. Sholat cuman cangkang, baca Quran cuman cangkang, zikir cuman cangkang. Kalau isinya sudah ada, kata mereka, kalau sudah ma'rifat maka tidak butuh cangkang lagi. Kalau sudah wusul pada Allah, sudah ma'rifat, sudah kenal dengan Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah ibadah lagi, ya. Karena menurut mereka yang namanya syariat hanya sekedar cangkang saja. Mereka punya dalilnya dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau benar-benar yakin.
Mereka menafsirkan bahwasanya kalau seandainya kita sudah yakin adanya Allah, sudah ma'rifat, sudah wusul sampai kepada Allah, maka tidak lagi wajib untuk melaksanakan ibadah. Tidak wajib sholat lagi. Ini kira-kira kita yang hadir di sini yakin nggak adanya Allah? Yakin, berarti nggak usah sholat lagi udah. Nggak usah sholat lagi, ngapain? Kan udah yakin, udah ma'rifat, sudah wusul. Nah ini kata mereka, orang yang sudah ma'rifat, sudah yakin adanya Allah, tidak lagi wajib sholat. Kenapa? Sholat al-kishru, cangkang. Sementara intinya adalah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, nggak butuh cangkang lagi. Ini kira-kira sesat nggak nih? Wah, ini sesat menyesatkan, sesat kuadrat ini. Nah, jadi seperti itu ya. Mereka memiliki ajaran seperti itu. Nah, ternyata aliran ini terus berkembang dan beranak pinak. Dari tahun atau dari abad kedua Hijriah sampai ke abad 14 Hijriah. Beranak pinak, turun menurun, sampai di Iran itu ada sebuah aliran namanya aliran Bahai. Tahu ya Bahai? Yang kemarin itu tuh menteri kekucingan. Menteri keserupan. Ya, menteri agama ya. Dibilang apa coba? Ya, mengucapkan selamat kepada apa? Kepada mereka, kepada aliran Bahai. Ya, ketika Bahai merayakan hari rayanya, yaitu hari raya Nairuz, maka menteri agama mengucapkan selamat katanya. Ini masya Allah, ya, masya Allah. Giliran tahun baru Islam ngucapin gak sih? Enggak ya? Oh ini, aduh keterlaluan. Giliran tahun baru Islam enggak ngucapin. Ngerakeun, cek soto yang ngerakeun. Nah, jadi di abad ke-14 itu kira-kira tahun 1320. Nah, ini pendirinya itu ya, kita bilang pendirinya dulu. Siapakah pendiri Bahai? Namanya adalah Mirza Husain Ali Nuri. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad Taqi bin Ali bin Muhammad An-Nuri At-Tibrisi Al-Irani. Ini orang Iran. Ini wafatnya tahun 1320 Hijriah atau Masehinya 1902 Masehi. Ini berarti baru berapa tahun ini? Ya, baru 100 tahunan lebih dikit ya. Ya 119 tahun lah ya. Nah, baru orang kemarin, baru 100 tahun yang lalu ini mendirikan satu aliran yang namanya Al-Bahai ya. Nah, Bahai ini merupakan anak keturunan dari Syiah Ismailiyah, Syiah Batiniyah. Salah satu ajaran tadi ya, bahwasanya yang namanya sholat itu hanya sekedar cangkang. Isinya ma'rifat. Sudah ma'rifat, sudah kenal kepada Allah, maka tidak lagi wajib sholat. Aliran itu menyebar ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia. Waduh, ada juga di Indonesia ya, aliran-aliran yang mengajarkan tidak sholat. Orang yang sholat dibilang cuman cangkang doang, batinnya kosong. Sotoy banget orang. Ya, bilang seperti itu. Jadi setiap orang yang sholat dibilang apa? Cuman cangkang doang, batinnya kosong. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka itu ahli ma'rifah. Orang sudah ma'rifat, orang yang sudah wusul kepada Allah, sudah tidak terikat lagi dengan ibadah-ibadah zahir. Makanya mereka nggak sholat, santai, masya Allah. Ini sesat nggak? Sesat kuadrat bahkan ya, sesat kabina-bina. Masya Allah ya. Nah di kita ini banyak sebenarnya, dan sayangnya mereka itu banyak mengatasnamakan tasawuf, pengajian tasawuf, tapi mengajarkan tidak sholat. Pengajian tasawuf, pengajian ma'rifat, pengajian usul, tapi tidak kenal syariat. Nah ini sesat menyesatkan.